Coba panggilnya Kak Ayam. Coba. Kak Ayam. Oh. Nah, karena manggilnya Kak Ayam kan? Oh iya. Secara sosial media kan anak itu bukan decision. Artinya ada batas usia ketika mereka boleh mengaksesnya. Nah ini yang kemudian membuat ketidakberuntungan posisi dongeng ini yang harusnya dinikmatin anak-anak. Sehingga ketika anak-anak tidak begitu mudah mengaksesnya, ini orang tuanya ini yang harus dipertanyakan. Kalau sama anaknya yang ditonton apa? Hai T-Parents, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Seneng banget saya Ivi Batuta bisa berjumpa dengan T-Parents semua di sini di Bincang Inspiratif persembahan Tanoto Foundation. Jadi podcast Bincang Inspiratif ini adalah tempat berbagi inspirasi tentang kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, tips parenting. Dan kali ini saya semangat banget nih karena segera akan hadir di hadapan T-Parents seorang pendongeng dan pendiri kampung dongeng yang sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1999. Langsung saja kita sapa Kak Awam Prakoso. Hai. Coba panggilnya Kak Ayam. Coba. Kak Ayam. Oh. Nah, karena manggilnya Kak Ayam kan? Oh iya. Tapi kan Awam bukan ayam. Bukan ayam ya. Tapi sebetulnya gini, udah mulai dongeng beneran dari tahun 99. Bener, serius. Itu gimana sih awalnya bisa jadi pendongeng? Ya jadi sebetulnya dongeng itu kan sebetulnya satu keresahan ya dari saya. Di mana melihat anak-anak yang kadang memiliki emosi yang tidak stabil ya. Kadang ceria, kadang senang, kadang juga sedih, kadang ditinggal temennya dan seterusnya. Nah tapi momentumnya itu pada saat saya waktu itu didorong teman saya, dijorokin gitulah. Itu di satu terminal, jadi anak-anak banyak banget. Terminal bus? Iya, waktu mereka mau mudik. Oke. Jadi mau mudik itu waktu itu belum jadi pendongeng? Belum ada pengalaman sama sekali? Belum ada, tapi teman saya tahu kalau saya itu bisa menyuarakan beberapa suara. Nah, lalu teman langsung kan, udah itu anak-anak kasihan tuh, diem-diem gitu kan. Ya sudah. Nah, kalau di dalam seni peran itu kan ada teknik pemunculan. Artinya bagaimana orang itu langsung berkonsentrasi pada kita kan. Langsung saya bunyikan. Wah, sama. Semuanya yang nonton juga begini. Wah gitu kan. Gitu, Habis itu kumpul anak-anak, orang tua juga pada menyaksikan sambil menunggu antrian mereka masuk ke kendaraan itu. Saya bercerita. Dan saya ingat banget waktu itu nggak kurang dari 5 cerita. Dan begitu antusiasnya. Nah, disitulah saya kemudian. Itu kenapa di terminal? Karena memang lagi musim mudik Iya, gitu. saya juga lagi mudik soalnya. Oh gitu. Nah, terus langsung ingetlah dengan sosok-sosok tokoh kita ya. Pernah denger ini nggak? Yang suaranya. Sol do liwa kebo remi fa sol ikan. Paraden. Iya. Ya, kan aku tahu. Jadi saya langsung ingat sosok itu yang suka dongeng. Pak Raden akan menggambar. Ini ada anak namanya Sumi. Nama lengkapnya Sumi Tukijo Tukiem. Di situ saya ingat. Oh iya, aku sedang melakukan sebuah storytelling. Nah dari situlah akhirnya saya pulang ke rumah, kemudian mau merenung. Oh iya, ini storytelling nih. Iya. Gitu. Lah langsung jatuh cinta dong, udah sejak saat itu jatuh cinta. Betul. Mendongenglah ini buat anak-anak gitu ya. Lah kalau sekarang ini gimana nih minat anak-anak terhadap dongeng di Indonesia? Saya pikir ini sebetulnya satu industri kreatif ya, yang mana di mana pendongeng-pendongeng sekarang sudah kelihatannya sangat luar biasa. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ini sebenarnya ada 3. Satu, dongeng yang terkait dengan parenting atau pengasuhan. Ada juga dongeng yang untuk klasikal, biasanya digunakan oleh guru kepada siswa-siswinya. Itu di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, dan satu lagi untuk entertain. Jadi bagaimana seperti kita sering ketemu ya, untuk ketika kita harus di atas panggung, kita mendongeng dengan audiens yang begitu banyak. Nah, terkait dengan itu, masing-masing punya peran dan komposisi yang beda-beda.
Di mana ketika anak itu mendengarkan cerita dari orang tuanya, itu mereka bisa lebih banyak berinteraksi kan, karena kan ini terkait dengan bonding nantinya. Nah, guru juga demikian, pasti lebih naik tingkat lagi levelnya, harus ada tekniknya bagaimana. Makanya sekolah itu harus menggembirakan, anaknya harus gembira. Tapi yang lebih dari itu harus berkesan. Makanya kan kita suka ingat itu ketika guru kita dulu itu ada yang suka cerita gitu ya, ada yang suka marah dan seterusnya. Nah, itu terkenang kan. Nah, itu bagaimana interaksi antara guru dengan siswa-siswanya. Dan demikian juga kalau saya tampil untuk sebuah ajang entertain. Dari ketiga itu nggak pernah saya melihat bahwa anaknya kurang antusias. Sangat antusias sekali. Oke, tapi kan susah gitu loh, maksudnya gini, kan anak-anak itu ya kalau misalnya tidak tertarik ya mereka akan sibuk sendiri memilih untuk bermain. Kalau mendengarkan seseorang mendongeng itu kan berarti harus bisa punya ilmu untuk membuat mereka diam dan mendengar gitu kan. Tapi kan kalau untuk orang tua hampir tidak ada teknik, karena kan ini hanya sebuah komunikasi. Sebetulnya cerita itu komunikasi persuasi. Jadi bagaimana menyampaikan pesan orang tua, mom and dad misalkan menyampaikan terkait dengan nasihat misalkan gitu kan. Tapi tidak nasihatnya nggak benar-benar nyata, maksudnya nggak benar-benar asli, harus ada kemasannya gitu. Makanya dengan cara bercerita itu hampir nggak punya teknik. Jadi cukup misalkan gini. Kalau saya di rumah itu bunga melati itu ini warnanya bagus banget ya. Nah, dari situ sudah pintu masuk, lalu saya bercerita. Nanti anak nanggepin. Kadangkala kita cerita belum selesai aja anak sudah langsung mengembangkan sendiri gitu kan. Nah, itu justru keberhasilan orang tua ketika mendapati anaknya seperti itu. Jadi hampir nggak ada teknik sebetulnya. Bercerita biasa saja. Kadang-kala disampaikan dengan read aloud atau membaca nyaring, bacain cerita dengan buku gitu. Read aloud itu. Nah, beda lagi kalau tingkatannya guru kepada siswa-siswinya. Ini harus mengakomodir. Apa itu kemampuan-kemampuannya? Satu, bagaimana menulis ceritanya. Karena guru nggak bisa juga cuman baca lalu menyampaikan saja. Karena kan ada anak auditory, kinestetik, ada visual mereka harus diakomodir kan. Maka dengan kreativitas, apa ini? Makanya kita sering memberikan bimbingan kepada guru-guru, yuk boleh kok mendongeng dengan media atau wayang atau dengan suara-suara misalkan seperti itu. Nah, beda lagi dengan tingkatannya lagi di entertainer, di mana dia harus betul-betul mendayagunakan banget kan. Harus punya style. Seperti saya misalkan, Kak Awam ini terkenal kalau sudah bercerita, kekuatannya ada di suara. Karena cerita itu aspek utamanya ya suara. Suara ada 3, membacakan narasinya, berdialog ke tokohannya, tokoh-tokoh yang ada cerita, dan ilustrasi atau efek. Jadi kalau membuka pintu misalnya, ketika itu pangeran membuka pintu. Gitu kan? Kemudian dia mendengar suara kuda. Gitu kan? Jadi itu namanya style aja atau model yang dimiliki oleh Kak Awam. Tapi pendongeng-pendongeng lain punya kreativitas yang berbeda-beda. Nah, tapi intinya berarti dengan Kak Awam di sini menceritakan bahwa orang tua mungkin read aloud untuk anak-anaknya sebelum tidur membacakan cerita, atau guru juga punya interaksi dengan anak murid dengan mungkin bercerita storytelling. Kemudian sudah sampai ke taraf pendongeng seperti Kak Awam. Ini ada cerita-cerita yang dibangun dan ada style dan kreativitasnya masing-masing. Nah, berarti sebetulnya ada manfaat. Ya nggak sih, kenapa cara seperti ini dilakukan oleh orang dewasa untuk anak-anak. Jadi manfaat dongeng itu sebetulnya apa, Kak Awam? Anak sering gagal taat, tapi jarang gagal dalam meniru. Jadi gini, ketika banyaknya nasihat yang diberikan, kamu itu begini, kamu itu begini, pulangnya jangan malam, kamu itu selalu begini-begini. Itu biasanya anak karena itu template selalu aja gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Anak bosan. Bosan mendengarnya. Nasihat lagi. Nah, maka berasa dimarahin juga gitu ya. Iya, betul. Nah, di sini jarang gagal dalam meniru. Artinya apa? Harus dihadirkan sebuah peristiwa-peristiwa. Paham? Ya, sehingga mereka menangkap bahwa
oh hikmah yang ada di balik cerita itu dengan tokoh-tokoh itu sebetulnya menggugah mereka. Gitu. Jadi harus ada satu kekuatan komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga mereka itu tidak perlu digurui. Tapi gitu. Merasa disampaikan informasi dengan cara dihibur juga, gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya itu bentuknya cerita kan seperti ada contoh. Betul. Dan kadang meniru atau mencontoh itu menjadi lebih lebih masuk buat si anak-anak ketimbang mereka mendengarkan nasihat gitu. Betul. Setuju, gitu Kak Awam. Oke, tapi tadi ini manfaatnya tadi aku udah catat sedikit ya tentang merangsang imajinasi. Anak-anak jadi dapat imajinasi tuh dengan dongeng. Kemudian juga mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat mereka berubah. Nah, tapi kalau literasi gimana? Apakah juga ada manfaat literasi dalam dongeng? Tentu saja. Jadi literasi itu kan tidak sekedar bicara seorang anak atau kita itu baca dan tulis, tapi lebih kepada satu kekuatan anak untuk mendapat rangsangan, ya. Termasuk salah satunya dengan dongeng itu karena apa? Anak kan mendengar, anak mencerna, kemudian anak berbicara juga, bertutur. Dengan dia mendapat pengalaman baru misalkan dari sekolah, kemudian disampaikan lagi kepada teman atau orang tuanya, itu sebuah kekuatan literasi sebetulnya. Nah, contoh misalkan, saya mengajak anak saya ketika naik pesawat ya, pulang kampung, begitu sampai di sana teman-temannya banyak, lalu dia bercerita kan di situ, dia bertutur. Wah tadi aku naik pesawatnya begini begitu. Nah, jadi bukan soal baca dan tulis saja, tetapi bagaimana bertutur itu juga merupakan memiliki esensi yang sangat kuat terhadap pergerakan literasi. Dan anak-anak yang menyimak juga begitu. Pastikan, karena gini, cerita yang disampaikan itu ibarat anak sedang berwisata sebetulnya. Ketika si anak saya tadi bercerita pada temannya, temannya menyimak, kemudian dia berimajinasi kan, oh tadi naik, kemudian mendarat, dan seterusnya. Gitu. Jadi, dongeng adalah salah satu wisata imajinasi yang memiliki kekuatan yang begitu baik untuk anak-anak. Ya jadi anak-anak belajar literasi di situ ya, nggak cuma membacanya aja, tapi di sini bisa menceritakan kembali. Jadi mungkin mereka bicara jadi lebih artikulatif juga gitu ya. Betul, termasuk saat ini yang sedang saya kembangkan dengan teman-teman daerah itu adalah perwakilan kita kan di berbagai daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang punya kekuatan batik misalkan, ada yang punya emas, ada yang punya macam-macam. Nah ini pendongeng ini memiliki peran yang begitu kuat terhadap pergerakan literasi. Bagaimana anak itu kemudian dia menyadari bahwa lingkungannya, kemudian sumber daya daerahnya itu adalah potensi yang begitu luar biasa. Maka peran besar para guru dan para volunteer di dongeng ini sangat besar untuk menyampaikan itu dengan cara-cara tentu saja dengan merangkai satu cerita yang memiliki peristiwa-peristiwa sehingga anak-anak betapa kekayaan di daerahku begitu luar biasa. Jadi aku harus bersekolah yang tinggi, belajar yang baik, nanti pulang mengembangkan potensi kearifan lokal itu. Nah, Kak Awam ini kan adalah seorang ayah dari 3 orang putra, ya. Dan waktu punya putra-putra ini, itu berarti sudah jadi pendongeng dong, dipraktekkan dong. Nah, apa yang dirasakan? Ada nggak manfaat untuk mereka yang terasa sekali gitu setelah Kak Awam dongengin anak-anak? Ya, jadi anak saya yang pertama itu sangat senang kalau saya membacakan buku cerita maksudnya ya. Dan dulu memang itu kayak orang tua aja malam-malam bacain, bacain pas waktu gitu ya? dia mau tidur ya. Itu paling senang. Jadi kalau nggak lagi di tempat tidur, anak saya itu kalau pas lagi makan bareng pasti minta cerita si novel ini yang pertama. Jadi saya harus punya referensi yang begitu banyak. Nah beda lagi dengan anak yang kedua, sukanya kalau di perjalanan. Di rumah itu mau diceritain dia lari sana gitu. Bu, ayah mau cerita gitu, ntar dia lari kemana, nggak bisa dipegang. Tapi kalau sedang jalan,
di motor, di mobil, di pesawat, di kereta, itu saya nggak kurang dari 100 cerita dari mulai awal sampai dengan tujuan. Sebanyak itu. Karena cerita itu kan pendek ya. Iya, ya, oh iya. Dan kita bercerita untuk anak nggak boleh panjang-panjang karena daya konsentrasi mereka kan antara 5 sampai 7 menitan lah ya. Kecuali kalau kita tampil perform, kita kemas betul, ada apa namanya outline-outline-nya, kemudian kita kembangkan, Ya, itu lain lagi, itu beda bisa lagi lebih ya. panjang. Tapi kalau di rumah kan cukup gini. Kamu tahu nggak sih, sampah-sampah itu kan sebenarnya harusnya dikelola dong, nggak dibuang begitu saja. Nah ini ayah punya cerita itu jadi begini, nah, itu cuma 5 menit paling lama. Nah maka saya punya satu namanya kurikulum bercerita sendiri untuk seorang ayah, gitu ya. Saya list betul, dan itu saya rapatin di rumah. Ayo nak, kamu mau cerita yang mana, ini daftarnya tinggal ada, kayak daftar menu, mau makan apa gitu. Karena ya cerita itu kan sama dengan makanan ya. Jadi kalau makanan itu untuk tubuh jasmaninya, kalau ini untuk rohaninya. Wow. Nah, betul. Jadi mereka milih, aku mau cerita ini. Nah, nanti tinggal dilingkarin. Terus berarti sudah itu cerita. Nanti lingkarin lagi. Itu banyak referensinya, sangat luar biasa. Dan apa yang terlihat dari mereka yang belajar banyak hal gitu ya. Dari dongeng-dongeng yang sudah dibacakan sampai lebih dari mungkin ratusan ribuan ini nih. Ya, jadi seperti halnya makanan, itu kan dampaknya tidak langsung terasa, artinya untuk kesehatannya. Demikian juga dengan cerita. Ketika kita berikan, tidak langsung secara kejiwaan, emosional itu, anak itu langsung berefek kan, tapi jangka panjangnya sama. Jadi ibarat makanan tidak hanya mengenyangkan, tapi juga harus menyehatkan. Demikian juga dengan cerita, tidak hanya memberikan kegembiraan, kesenangan, tetapi juga harus memiliki kekuatan pesan. Nah, ini yang kemudian dibawa mereka ketika dewasa. Jadi mereka, anak saya pertama sekarang jago sekali di bidang teknologi, itu ya karena dulu cerita-cerita yang kita berikan adalah cerita-cerita terkait dengan itu. Wow. Yang kedua terkait dengan public speaking, dia membuat cerita, naskah. Anak saya kan jadi sutradara gitu ya, masih muda kan, masih kuliah. Itu karena memang kecilnya suka diajak imajinasi, daun itu ada daun tua dan daun muda. Ketika daun itu sudah terjatuh, daun yang terjatuh itu kemudian berbicara. Aku ini daun yang sudah tua. Tapi jangan tinggalkan aku. Aku ingin kakek tetap di sini. Aku punya tugas menyuburkan tanah dan kamu punya tugas untuk memberikan oksigen. Baiklah kakek, aku berikan teman-teman agar tidak merusak kita. Gitu. Jadi itu kan akhirnya anak juga akan ada science-nya juga tuh ya, kalau dipikir-pikir loh. Ya dong, bisa tertarik sama sains juga tuh. Bisa menstimulasi mereka untuk tertarik dengan satu bidang ilmu pengetahuan. Gitu, dengan bukan seperti cara guru gitu ya. Oke, berarti manfaatnya bisa kepada perkembangan kognitif anak dan juga emosi anak tuh ya. Nah, ini tadi mendengarkan cerita yang agak sedikit ya, daun tua dan juga si muda ini ada ilmu pengetahuannya. Nah berarti dongeng itu kan sebenarnya ceritanya bisa banyak ya. Bisa cerita yang nyata, ada kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga dongeng itu, mungkin di sini T-Parents setuju, itu sering juga berkaitan dengan yang namanya cerita rakyat. Iya kan, cerita rakyat, kepercayaan tertentu gitu kan. Di Indonesia itu banyak banget berkaitan sama budaya kita. Nah, kalau menurut Kak Awam bagusnya dongeng-dongeng kita yang ada kaitannya dengan budaya itu apa? Ya, kalau sebetulnya dongeng itu kan sudah memiliki nilai budaya ya sebetulnya. Karena kebudayaan kita memang bertutur itu. Tapi kalau dikaitkan dengan konten atau isi dari materi, ini sebetulnya sangat luas karena isi bisa esensinya bisa masuk ke kearifan lokal, nilai-nilai kebudayaan di daerah masing-masing. Nah, ini yang sangat penting. Maka peran serta seorang penutur di berbagai daerah ini harus bisa bekerja sama untuk bisa menguatkan. Oh, kalau di Bangka Belitung sana ada namanya batu blimbing misalkan. Oh, di sana ada ini, ada ini. Nah, ini peran mereka sebagai influencer ya, untuk bisa menyampaikan baik secara di media sosial maupun juga di
daerahnya masing-masing untuk roadshow di sekolah-sekolah. Dan ini sangat terbuka sekali pemerintah juga. Artinya dengan berbagai bisa kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga atau foundation itu kan, saya pikir itu harus bergerak bersama sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang berbudaya. Ini T-Parents, maaf kalau aku meminta Kak Awam untuk bercerita sampai dengan selesai, karena ini tidak hanya anak-anak, ternyata aku juga sangat-sangat terbawa suasana. Jadi bayangkan anak-anak bisa kayak begitu ya, bisa menikmati sekali gitu. Nah, tapi kan sekarang gini Kak Awam, sekarang itu adalah zamannya social media dan dunia digital, di mana semuanya surfing di internet ya, ketemu dengan berbagai konten. Lalu apakah dongeng ini posisinya terpinggirkan atau bagaimana caranya menurut Kak Awam untuk bisa anak-anak menyukai dongeng lagi atau bahkan para pendongeng ini tetap eksis? Secara sosial media kan anak itu bukan decision, artinya ada batas usia ketika mereka boleh mengaksesnya. Nah ini yang kemudian membuat ketidakberuntungan posisi dongeng ini yang harusnya dinikmatin anak-anak. Nah itu yang pertama. Sehingga ketika anak-anak tidak begitu mudah mengaksesnya, ini orang tuanya ini yang harus dipertanyakan. Kalau sama anaknya yang ditonton apa? Itu deh. Gitu. Gatel langsung. Artinya konten-konten itu sudah kita sediakan banyak. Para pendongeng juga sudah membuat, kemudian dibantu dengan berbagai pihak-pihak sudah banyak juga di sini. Makanya harus dihimbau juga, harus ada satu kerjasama ya. Orang tuanya juga ketika menonton yang tidak sesuai dengan usia anak, ya pada akhirnya itu akan bergulir. FYP ya. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Seperti itu, algoritmanya akan seperti itu. Nah, tapi kita tidak pernah patah semangat karena kan sebetulnya kita tetap membuat konten-konten seperti itu. Terus kita juga mempunyai campaign juga ke berbagai sekolah dasar, TK, PAUD itu ya untuk mendongeng itu gitu loh. Jadi tetap aja eksis. Iya, dan biar bagaimanapun kita harus memanfaatkan si digitalisasi ini tetap ada, jangan menolak, tetapi dikendarai untuk hal-hal yang bermanfaat gitu tapi ya. Tapi sebagai salah satu konten creator juga, saya itu ngakalin akhirnya. Jadi gimana tuh? Jadi kita tidak dulu bicara dongeng, tetapi yang memang relate dengan masyarakat. Akhirnya FYP, baru saya sisipin sekarang. Ya kan banyak sekali ya konten-konten saya itu yang kemudian viral gitu ya. Kemudian dari situ akhirnya meningkatkan follower yang cukup bagus. Nah sekarang saya sudah mulai tuh masuk dongeng lagi. Seperti itu. Iya, aku lihat kok, aduh itu engagementnya luar biasa loh. Kak Awam semuanya jadi, ya kadang-kadang jadi komentar, nanya pendapat sama Kak Awam kan. Coba lihat aja deh di Instagramnya Kak Awam gitu ya. Tetap milain anak-anak di kontennya. Iya betul tentunya. Nah tapi gini, ini saking kita udah akhirnya mendengar cerita Kak Awam, penjelasan, jadi paham betapa bermanfaatnya. Ya kita mulai dari storytelling dulu aja deh, bercerita buku kepada anak gitu kan. Tapi kan gini, aduh ada orang tua yang gak terlalu minat gitu loh ya. Nah ini yang paling repot sebetulnya. Tipsnya gimana? Udah tahu ini penting gitu, tapi buat anak gitu, tapi gimana caranya nih para orang tua ini, T-Parents ini nih? Kalau terkait dengan skill sebetulnya tidak ada tips and triknya, tapi kalau tips and trik terkait dengan mau dan meluangkan waktu, nah ini yang memang perlu. Maka yang harus diingatkan adalah bahwa sebetulnya pengasuhan itu kan satu kebutuhan, bukan anak tapi kebutuhan kita. Parenting itu kan bagaimana kita belajar untuk pengasuhan, bukan anak kita. Nah artinya disinilah yang memiliki kebutuhan adalah orang tua. Nah sekarang banyak sekali remaja-remaja yang sudah nggak dekat lagi dengan orang tuanya. Ya ini fenomena banyak sekali. Kita kenal negara kita itu fatherless country-nya cukup tinggi. Itu karena apa? Karena melupakan satu kebudayaan leluhur kita, yaitu bertutur. Sebetulnya bertutur itu adalah jembatan yang mana menghubungkan antara anak dengan orang tua. Dengan cara bercerita itu
sebetulnya si orang tua itu diberi kemudahan agar komunikasi nggak bingung. Coba kalau anaknya pulang dari mana saja yang ditanya apa? Dari mana? Ngapain? Sudah ngerjain ini belum? Dan seterusnya. Nah, cerita ini contoh misalkan Kak Awam sang ayah itu kalau sudah ketemu anak kan biasanya saya ketuk pintu kamarnya, kemudian dibuka, dipersilahkan masuk. Saya nggak nanya macam-macam, tapi saya lihat ini pintu masuknya untuk ngobrol apa nih? Saya bilang, oh ini kordennya kok belum kamu ganti-ganti ya? Kamu suka warna putih, sama dengan kakek kamu dulu. Kakekmu itu senengnya warna putih. Cerita akhirnya saya. Iya. Artinya tidak ada trik and tipsnya terkait dengan skill, tetapi lebih bagaimana orang tua itu menyadari, memaksa diri dan menyadari dulu lah ya. Bercerita. Menyadari Karena dulu. mendongeng atau bercerita, berkisah, bertutur itu sebetulnya tidak harus dari buku, tetapi dari pengalaman hidupnya. Itu lebih bagus. Tapi semua orang bisa nggak sih jadi pendongeng gitu? Bisa. Bisa. Buktinya setiap tahun kan Kak Awam membuat magang dongeng ya. Itu kan setiap tahun bisa meluluskan lebih dari 30 sampai 50 pendongeng di iya. Itu ada satu program namanya Kemah Dongeng yang mana itu ada BIMTEK ya. Kita berikan pelatihan dan mereka pulang ke daerahnya itu nanti ya biasanya anggaplah 5 sampai 10% dari peserta itu pasti akan menjadi penggiat dongeng di sana. Gitu, walaupun nggak bisa kayak suara-suara kayak tadi tuh, yang suara ayam, lama-lama bisa. Dan peserta-pesertanya ternyata nggak cuman yang seperti saya yang masih umur 21 tahun ini ya. Iya. Dia pikir aku tidak mendengarkan T-Parents. Aku mendengar. Ya enggak. Ada yang berusia 60. Serius? 65 gitu. Ada. Dan beliau sudah sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Waduh, jadi semua orang sebenarnya bisa ya. Makanya disitulah mungkin ada si Kampung Dongeng ini. Betul. Gitu. Ini baru dari Kampung Dongeng, belum dari komunitas-komunitas yang lainnya. Itu sangat banyak sebetulnya sudah tersebar. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman itu sama-sama untuk bisa menyatukan visi dan misi. Satu untuk anak-anak, kedua ini untuk kebudayaan kita. Gitu. Wow, keren banget. Jadi itulah mengapa Kampung Dongeng ini ada ya. Tujuannya adalah membekali orang-orang yang tertarik dengan dunia dongeng atau mungkin ingin menjadi pendongeng atau belajar tentang dongeng, mengetahui gitu. Ya, lebih banyaknya menjadi pendongeng atau orang tua yang anaknya mulai dibekali dengan public speaking dan storytelling. Nah, ini sudah mulai banyak. Ini ada sanggar-sanggar anak yang ada di berbagai daerah kampung dongeng, itu mereka sekarang membuka namanya Sanggar Kampung Dongeng. Jadi itu pesertanya anak-anak. Bisa diikuti juga oleh anak-anak? Ya, bisa diikuti oleh anak-anak. Karena kan anak itu ketika nanti dewasa, bidang yang akan mereka tekunin, itu kan banyak sekali. Soft skill terkait dengan public speaking, storytelling, ini harus dimiliki anak-anak. Banyak anak-anak yang begitu skillnya luar biasa, hard skillnya bagus, hebat, tapi coba ketika berada di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia bersosial, tapi mereka nggak bisa bersaing karena apa? Soft skill. Itu. Soft skill, betul. Storytelling adalah jembatan. Iya, setuju. Dan ketika di dunia kerja harus ada presentasi segala macam, ya mulainya dari bertutur. Itulah gitu kan ya. Kalau jago di bidang Android misalkan, bagaimana dia harus menjelaskan terkait dengan program-program yang sudah dia buat. Oke. Nah, berarti di sini memang kita tahu dari Kak Awam banyak hal ya T-Parents ya, terutama manfaat dongeng yang luar biasa. Ini kalau misalnya boleh disarikan, kayaknya aku bisa menyimpulkan 3 hal nih Kak Awam ya, yang bisa diingat oleh T-Parents semua dari manfaat sebuah dongeng. Yang satu, merangsang imajinasi. Ya, dan imajinasi itu menjadi penting agar mereka jadi ya punya apa ya, punya mimpi kan. Kalau punya imajinasi kan punya mimpi gitu. Daya ciptanya kuat. Nah, kemudian terdoronglah kreativitasnya, itu manfaat kedua dari dongeng. Ya, terdoronglah kreativitasnya mereka. Dari daya cipta tadi terdorong kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah kemampuannya dalam berpikir, dan juga ini sebetulnya terkait dengan literasi. Jadi ketiga tuh, dongeng itu merupakan suatu media ya untuk pengenalan literasi dasar untuk anak-anak. Setuju. Gitu ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Kak Awam? Ya, jadi
selain itu ada satu hal yang sangat penting juga. Dongeng penguatan karakter. Yang kedua tadi untuk pengetahuan. Yang ketiga adalah menangani situasi dan kondisi pada anak-anak. Situasi kondisi. Banyak orang tua yang mengatakan anak saya bermasalah. Padahal kita sebetulnya jangan sampai keluar anaknya bermasalah. Karena tidak ada anak yang dilahirkan bermasalah. Semua istimewa. Hanya kita yang perlu melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. T-Parents, semoga sekali lagi kita sama-sama ya punya semangat untuk selalu meningkatkan kualitas anak-anak kita. Dengan apa? Dengan tahu bahwa literasi ini menjadi sangat penting mereka kembangkan. Literasi anak adalah sesuatu yang butuh kita perhatikan, bahwa mereka tidak hanya memiliki kemampuan membaca, kemampuan menulis, tapi juga mereka mampu memiliki kemampuan bertutur, menganalisa. Ya, bertutur, menganalisa, kemudian melihat konteks, menyelesaikan masalah, itu adalah bagian dari literasi ya. Jadi semoga para T-Parents semua di sini mulai semangat untuk dongengin anak-anaknya ya. Belajar dulu juga nggak apa-apa, yang penting ada niatnya. Oke, terima kasih T-Parents atas perhatiannya. Saya Ivi Batuta, pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di Bincang Inspiratif persembahan Tanoto Foundation lainnya. Sampai jumpa, dadah!